Karena ya orang masih hitung Golkar berapa banyak di situ. Kok Bahlil nggak diganti misalnya? Kan jadi radikal kalau misalnya posisi-posisi kunci itu yang dianggap sebagai proksinya mantan Presiden Jokowi itu yang diganti, itu yang namanya radical break. Tetapi kalau kita hitung kuantitatifnya, ya 4 menteri yang baru justru datang dari Golkar juga ya, di mana Bahlil ada pendukung Pak Jokowi. Memang ada agen-agen atau apa yang disebut termul atau ya proksi Jokowi yang diganti itu, terutama Menteri Koperasi dan beberapa menteri yang lain dari Golkar juga itu. Tetapi tetap Golkarnya menggantikan posisi Golkar juga. Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. 2. Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Ketiga, mengangkat dalam jabatan masing-masing 1. Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. 2. Aminuddin Ma'ruf sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. 3. Teddy Barata sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. 5. Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan masing-masing 1. Anggito Abimanyu sebagai Ketua Merangkap Anggota. Kalau tanggal 20 Oktober tidak ada perubahan fundamental, signifikan, sampai 20 Oktober ya. Sampai 20 Oktober, maka Prabowo sulit untuk recovery. Dan yang paling penting adalah Bung Raffi, bagaimana Prabowo 2 Oktober nanti itu harus mengakomodir Gatot dan Anies masuk dalam kabinet itu supaya stabil ini barang. Nah, saya ingin bergerak ke reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet baru-baru ini ya. Kan ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu pergantian Sri Mulyani ya, pergantian Budi Gunawan, tapi gelombang berikutnya ada orang yang juga diganti kan atau digeser. Nantinya Erick Thohir gitu kan, BUMN. Kemudian ada juga yang baru ditunjuk yaitu Menteri Olahraga kan. Ya Erick. Ya Erick Thohir dari geseran itu kan, ada yang dipecat Hasan Nasbi tapi kemudian masuk jadi Komisaris Pertamina. Yang kita harapkan bahwa ada pergantian Kapolri tidak terjadi. Apa penilaian Anda terhadap terhadap reshuffle tersebut? Silakan. Ya pertama, memang banyak masyarakat mengharapkan Prabowo itu segera mengganti Kapolri. Kan? Kita pun berpikir bahwa reshuffle kemarin itu sekira terjadi pergantian Kapolri. Apalagi dikaitkan dengan demonstrasi 25 sampai dengan 31 Agustus kemarin kan. Iya. Kok tidak terjadi gitu? Nah, ada apa ini? Menurut saya Prabowo ini masih segang dengan Jokowi menurut saya. Oke. Ya kan? Tapi Bung Refli, ini Prabowo sudah setahun lebih. Dari mulai April sudah setahun lebih kan jadi presiden. Tapi hari ini survei kepuasan publik itu belum ada. Saya ingin tahu kepuasan publik terhadap politik ekonomi, keamanan. Ini belum ada surveinya. Apa karena kalau sudah jadi KSP jadi tidak butuh lagi survei mungkin? Artinya Kodori survei diam-diam. Atau bisa jadi juga Prabowo juga untuk mengangkat KSP dia itu dalam rangka untuk mengcounter bila ada survei-survei yang tidak jelas kan. Nah. Jadi artinya bahwa reshuffle kabinet yang berikutnya saya belum paham apakah akan ada gitu. Tapi menurut saya yang perlu direvasi itu ada 2 yang paling penting sekarang, krusial. Tito sama pergantian Kapolri.
Oke. Kapolri sama Menteri Dalam Negeri gitu Ya, ya? Menteri Dalam Negeri. Kenapa Menteri Dalam Negeri? Karena bahkan orang-orang yang masih loyalitas pada Jokowi juga harus diganti, di reshuffle supaya tidak ada lagi patologi politik dari Jokowi yang ada di kabinetnya Prabowo. Kemudian hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat soal ijazah palsu kan. Soal ijazah palsu Jokowi kan sekarang ini kan sudah mulai menurun ini kan. Tapi kan itu kan efeknya ini orang melihat Prabowo ini adalah tidak berani membawa kasus ijazah Jokowi ini pada pengadilan yang adil. Kan? Demikian juga sekarang muncul lagi isunya Gibran soal ijazah dalam pendidikannya. Apakah soal 2 ijazah ini bapak dan anak ini akan lenyap begitu saja tanpa ada pembuktian? Kalau ini terjadi seperti ini, maka orang akan menuduh bahwa Prabowo itu memang masih memiliki hubungan emosional dengan Jokowi yang sulit dilepaskan. Padahal menurut saya Prabowo ini akan menjadi pemimpin, menjadi presiden yang stabil di masyarakat, didukung masyarakat apabila Prabowo berhasil melepaskan ikatan emosional politiknya dengan Jokowi. Itu. Nah, oleh karena itu Bung Refli, soal kabinet, soal reshuffle, tadi dia menurut saya adalah bagaimana Tito di reshuffle sama Sigit. Dalam rangka untuk mengreformasi Polri kan. Kan tidak mungkin kalau misalnya Sigit jadi Kapolri terjadi reformasi kan. Harus ada pergantian Kapolrinya. Oleh karena itu harus segera ini. Kalau bisa sebelum akhir tahun sudah diganti gitu. Sebelum akhir tahun, karena begitu memasuki akhir tahun itu gejolak ekonomi akan terjadi loh. Karena carry over daripada masalah-masalah ekonomi 2025 ini akan terjadi pada 2026. Ya, utang kita jatuh tempo 2026. Sekarang bayangkan nilai tukar rupiah menjadi 16.700 sampai 17.000. Ya. Pertumbuhan ekonomi juga belum kelihatan. Nah ini kan harus diselesaikan melalui stabilitas politik dan sosial kan. Kalau nggak ada stabilitas kan nggak ada investasi masuk. Nah, pertanyaannya apakah sekarang belum stabil? Ya, masyarakat membaca Prabowo ini masih menjadi bagian daripada Jokowi dan ini menimbulkan efek ketidakpercayaan kepada investor. Oke, bro. Kalau kita lihat 3 tema ini ya, mungkin Anda bisa wrap up. Lalu apa kesimpulan Anda? 1 soal P3, kedua soal pergantian Kapolri, dan ketiga soal reshuffle kabinet. Mungkin Anda bisa wrap up-nya ya, kemudian kasih kesimpulannya. Tapi ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan dulu sebelumnya, yaitu orang menganggap bahwa yang namanya tanggal 20 Oktober 1 tahun pemerintahan Prabowo itu adalah harus menjadi sebuah titik balik ya, harus menjadi sebuah milestone untuk memusnahkan atau menghilangkan orang-orang yang terafiliasi dengan presiden sebelumnya. Dan disitulah orang kemudian akan melihat bahwa apakah Prabowo serius atau tidak memberantas korupsi, menaikkan ekonomi, peduli sama masyarakat. Kalau dia tidak singkirkan orang-orang yang memang bermasalah yang dibawanya ke masa kini, padahal itu adalah orang yang bermasalah di masa lalu, maka orang mengatakan Prabowo cuma omong-omong saja. Gimana? Ini dulu kita dijawab. Ya, pertama soal pemberantasan korupsi ya. Saya kira
kita berani mengatakan bahwa soal pemberantasan korupsi ini Prabowo perform situ lah. Ya. Ya kan, ada perkembangan yang memuaskan. Meskipun itu adalah sampai hari ini kan belum dibawa pengadilan kan. Ya. Tapi ada nilai plus di sini. Ya. Ya kan? Ada nilai plusnya bahwa pemberantasan korupsi ini cukup berhasil. Artinya ada indikasi keberhasilan. Pertama, yang kedua, soal Jokowi, soal presiden sebelumnya kan, Ya. kita memiliki presiden sebelumnya itu ada Megawati, Ya. ada SBY. SBY yang sekarang menjadi partnernya Prabowo di kabinet pemerintahan dan Agus Harimurti bahkan anak jadi menteri, itu tidak pernah mengusulkan Prabowo dua periode. Ya. Tapi Jokowi mengusulkan. Ada apa seorang mantan presiden, Ya. dia tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Apakah harus faktor anaknya atau faktor Prabowo? Kalau menurut saya adalah pematangan putranya. Kenapa tidak menyebut bahwa kami akan mendukung Prabowo? Jangan usah sebut nama Gibran. Sebenarnya Prabowo gitu kan? Ya. Karena 2029 itu tergantung Prabowo mau milih siapa pasangannya kan? Jangan dipaksakan. Sekarang kan Jokowi memojokkan Prabowo bahwa harus dengan Gibran kan? Ini kan seorang mantan presiden seperti ini kelakuan apa ini? Ya kan? Ini artinya kan merusak Prabowo kan? Ya kan? Memfait accompli Prabowo kan? Ya. Kan? Nah, oleh karena itu adalah memang tidak boleh lama-lama ini Prabowo dia pertahankan Jokowi. Klimaksnya kemarin 20 Oktober ini baru kelihatan, Refli. Oke. Bahwa setahun pemerintahan Prabowo Oktober kemarin, Ya. nanti kan? Nanti 20 Oktober Nah, itu tahun bulan depan. ini harus menjadi stimulus. Prabowo harus tinggal landas tanpa Jokowi, tanpa orang-orangnya loyalitasnya Jokowi di kabinetnya. Jadi artinya batas waktu Prabowo untuk tinggal landas agar dia menuju stabilitas ekonomi dan politik, maka Oktober itu dia harus mengganti orang-orang yang masih loyal pada mantan presiden sebelumnya. Itu. Oke. Jadi memang menyakitkan sekali ini Jokowi gitu. Jadi kalau 20 Oktober ternyata situasinya sama saja dan masih banyak orang-orang Jokowi yang berkuasa, kita nggak bisa berharap sama Prabowo. Kalau tanggal 20 Oktober tidak ada perubahan fundamental, Ya. signifikan, Ya, sampai 20 Oktober ya. sampai 20 Oktober, Ya. maka Prabowo sulit untuk recovery. Oke. Sulit dia akan melepaskan diri dengan Jokowi, dengan mantan presiden sebelumnya. Oke. Tapi saya hakul yakin, saya yakinnya bahwa Prabowo ini dididik sebagai seorang Sandi Yuda. Tentu dia memiliki langkah-langkah strategis. Kita akan lihat saja bahwa pada tanggal 20 Oktober nanti akan ada reshuffle kabinet lagi. Karena itu adalah titik tinggal landas bagi Prabowo, karena cukup setahun dia mempelajari situasi politik. Ya, saya kira dengan pengalaman selama setahun ini akan menjadi modal utama Prabowo untuk melakukan tinggal landas dengan mereshuffle berbagi kabinetnya. Bahkan tidak hanya mereshuffle, Bu Rafli. Yang akan terjadi tidak hanya mereshuffle, merampingkan kabinet. Oke. Jadi tidak perlu ada yang diganti misalnya, cukup
Tapi makin dia reshuffle makin banyak gitu anunya jumlah pesawatnya. Jumlah apa? Menterinya ini. Ya makanya saya bilang 20 Oktober itu kalau dia mau tinggal landas, mau efisien, maka akan terjadi reshuffle tapi sekaligus perampingan kabinetnya. Oke, jadi kita akan tunggu 20 Oktober. Oke, bro, silakan closing statement. Kasihan juga Anda ditelepon terus saya Pasti di silent dong. Silent. Oh itu masih gitar. Oh, gitar. Iya, oke. Nah, oke, silakan Anda closing statement terhadap 3 hal yang dibahas. P3 mau ngapain? Pencopotan Kapolri mau ngapain? Kemudian reshuffle mau ngapain? Silakan, bro. Pertama soal P3. Ya. Harus pemerintah memfasilitasi agar P3 kembali melaksanakan muktamar ulang. Ya. Dengan ketentuan Mardiono dan si Agus Parmanto tidak boleh ikut di dalamnya. Oke. Ya kan? Itu ya. Itu no negotiable point. Gitu no negotiable point. Oke. Hanya dengan cara begitu P3 selamat. Oke. P3 kembali besar dan kembali kepada DPR. Soal pergantian Kapolri harus ini dikaitkan menjadi bagian daripada tim reformasi Kapolri. Oke. Ya, tanpa mengganti Kapolri maka reformasi itu adalah tidak ada artinya. Oke. Dan yang paling penting ini adalah pengalaman yang terburuk bahwa ternyata nanti di kemudian hari tidak boleh lagi mengangkat Kapolri menjabat 5 tahun. Kelamaan itu. Kasihan generasi polisi yang mati semua di bawahnya. Cukup 2 tahun aja menjabat. 2 tahun, oke. Ini 5 tahun kelamaan. 5 tahun sih belum, tapi akan 5 tahun kalau nggak dipertahankan, kalau nggak diganti. Ya, karena dia baru pensiun kan 2 tahun lagi kan, 6 tahun tuh jadi. Karena dia kan menjabat 2019. 2019, sekarang udah berapa tahun? 2020 menjabat. 2020. Sekarang 5 tahun. Per tanggal 27 Januari. 5 tahun, 5 tahun. Ya, hampir lah 5 tahun nanti bulan pensiunnya depan. 2028. 2026 dia akan pensiun 2028. Ya, Jadi masa mau coba 10 tahun, hampir 10 tahun. Ya. Kasihan polisi-polisi angkatan 90, 91, 92, 89 belum selesai. Ini kan kasihan mereka ini. Kan? Ya. Jadi itu harus dikaitkan. Soal reshuffle, maka adalah Menteri Dalam Negeri juga harus diganti. Harus diganti loh, Menteri Luar Negeri diganti. Ya kan? Jadi artinya ini kita ingin lihat bagian pada reshuffle 20 Oktober nanti kan? Ya kan? Bagian Oktober itu harus menjaminkan apakah itu reshuffle dan perampingan kabinet wamen-wamennya itu cukup dihilangkan aja wamen itu. Buat apa ada wamen? Mengganggu aja kinerja menterinya kan itu wamen itu. Dualisme kan jadinya kan? Ya kan? Harus kita belajar. Sudah mengganggu dijadikan komisaris lagi. Ya. Jadi kita harus belajar bahwa bupati dan wakil bupatinya itu di era yang terpilih sama-sama sekarang banyak berantem, benar nggak? Ya. Jadi ini akan juga para menteri dan wamen gitu juga. Ya. Jadi menurut saya perampingan wamen buang wamen, perkecil kabinet, cukup itu aja. Dan yang paling penting adalah Bung Raffi, bagaimana Prabowo 2 Oktober nanti itu harus mengakomodir Gatot dan Anies masuk dalam kabinet itu supaya stabil ini barang apa yang harus stabil? Politik dan ekonomi dong. Oh, politik dan ekonomi gitu. Apakah Anies sama Gatot menjadi faktor pengganggu kalau nggak masuk kabinet? Tidak mengganggu tapi memberikan energi baru kepada Prabowo gitu. Daripada Anies nganggur pada Anies di luar, kenapa nggak dia punya visi misinya tidak dimanfaatkan Prabowo kan? Pemimpin yang benar itu, yang tangguh itu adalah pemimpin yang bisa memanfaatkan bekas lawan politiknya menjadi aset dia kan? Dan jangan terjebak pada relawan-relawan masa lalu yang jangan bermimikri. Relawan itu kan rentenir gitu kan? Enggak, relawan masa lalu yang kemudian tiba-tiba bermimikri menjadi relawan Prabowo. Jangan. Jangan. Bro, final say. Kalau masih ada. Cukup. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dengan Habil Marati ya. Kita tunggu bagaimana P3, rumah besar umat Islam,
yang sekarang rumahnya sudah reot sana reot sini. Gak ada pintu dan jendelanya. Pintu dan jendelanya sudah digondol orang ya kan. AC-nya dijual. Ya, tinggal tiang-tiang aja yang masih menandakan itu rumah ya, yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, soal Kapolri itu is a must, dan soal kabinet aspirasinya sama kebanyakan orang, tetapi ada tambahan ya, yaitu buang mereka-mereka yang terafiliasi dengan Jokowi dan rekrut Anies dan Gatot sebagai tambahan energi, begitu ya, bro ya? Iya. Oke, makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Jadah. Cada.